Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Pembelajaran 2, subtema 3, tema 7. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan akan kita pelajari pada pembelajaran 2. Ayo membaca. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah remaja, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar dan terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya, narkoba, ya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, dan rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Dari bacaan di atas temukanlah kosakata baku dan kata baku, kata tidak baku. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Ayo berlatih. Setelah itu ceritakan kembali isi bacaan yang berjudul peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Gunakan kata yang efektif. Ayo mencoba. Salah satu peran yang ditujukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan tersebut. Perhatikan contoh yang telah dibuat untuk membantumu. Pertama, kegiatan positif yang didapat dalam mengisi kemerdekaan. Di rumah, membantu pekerjaan sehari-hari, mengikuti upacara dengan hikmat di sekolah, di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Adakah contoh lain? Di rumah, melakukan kerja bakti. Siapa yang kemarin ikut kerja bakti? Ya, nggak ada. Terus kegiatan ronda malam,
Itu kalau di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat ya. Kalau di rumah, membantu ibu mencuci piring, menyapu, menyetrika, mencuci baju sendiri, ngepel, merapikan tempat tidur sendiri, mandi sendiri, menyiapkan alat tulis perlengkapan sekolah sendiri. Kalau di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mentaati peraturan di sekolah, apalagi menjaga nama baik sekolah. Kerja bakti kalau ada di sekolah, melaksanakan piket ya. Kemudian di masyarakat, jadi siskampling, ronda malam, kerja bakti, mengikuti peraturan, mentaati peraturan di masyarakat. Ayo berkreasi. Catatan harianmu, buatlah tabel catatan kegiatan sehari-hari. Siapkan 2 tabel. Tabel pertama berisi catatan positif. Tabel kedua berisi catatan kesalahan. Kebaikan yang kuperbuat, menyapu lantai, bintang. Kesalahan buat lupa sholat, emot sedih. Ya, itu catatan harianmu di rumah. Lupa mengerjakan tugas. Yuk, tahukah kamu banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita. Kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang menyublim. Salah satu itu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa mengkristal. Mengkristal ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Proses pelepasan maupun penyerapan kalor, contoh peristiwa mengkristal dengan proses pelepasan kalor adalah salju atau gas yang didinginkan. Contoh peristiwa mengkristal dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Itu pembuatan. Jadi peristiwa terjadinya salju itu mengkristal ya. Kalau peristiwa yang lain adalah proses pembuatan garam mengkristal. Ini contoh percobaan. Lanjut ya. Yuk, ayo membaca seni rupa daerah. Halaman 169. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, batik, tenun, songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik. Karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya terbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau yang disebut dengan volume. Kalau di matematika kita sudah mengenal kubus sama balok. Itu ada panjang, ada lebar, sama tinggi. Kalau balok. Kalau di kubus, sisi kali sisi kali sisi. Ya. Itu benda 3 dimensi. Berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya panjang dan lebar.
Contohnya apa? Lukisan, batik itu 2 dimensi. Ya. Kalau 3 dimensi ada bentuknya nyata. Yuk, seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Ya, contohnya ini, wayang, lukisan, seni rupa kaca dari Cirebon. Kemudian seni patung daerah. Halaman 170. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut dan memahat. Ada kayu, batu, ya, tatah pakai tatah. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Masyarakat suku Asmat ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Ya, karya seni. Kemudian seni kriya. Seni kriya itu kesenian dalam membuat benda-benda pakai yang bermanfaat, ini namanya seni kriya. Berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya seni kriya. Dinggo. Contohnya apa? Gerabah, cowek, batik, tenun, songket. Ya. Batik, tenun, songket. Kemudian seni anyaman. Ya. Ada lampu. Ada baki. Ada apa itu namanya ya? Dari bambu ya. Kursi, keranjang, tikar, kerai, ya, seni anyaman itu ya. Kemudian batik, motif ukir batik Bali, motif ukir Jepara, itu ya. Batik tidak hanya di kain tapi juga seni lukis di kayu. Sekarang tidak hanya di kain tapi banyak ukir sekarang misalnya asal daerah seni batik. Kalau Jawa Tengah ada batik mana? Solo, Jawa Tengah, Jogja sendiri. Pekalongan, ya. Jepara yang terkenal. Kalau ukir Jepara. Kalau anyaman sini mana ya? Magelang mungkin ya. Magelang, kemudian Boyolali. Kegunaan buat apa? Ya tadi kalau tekstil kain berarti untuk baju. Kalau anyaman untuk kegiatan sehari-hari. Kalau pahat untuk hiasan. Masuk 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau kain apa tadi? 2 dimensi. Patung? Kemudian anyaman? 3. Karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau buku ini 2 dimensi, kalau yang gambar ini 2 dimensi. Kalau bukunya 3 dimensi karena tebelnya. Ya. Demikianlah pembelajaran 2 subtema 3.